Apalagi penyakit yang berkaitan dengan darah. Penyakit yang berkaitan dengan darah, salah satunya diabetes. Ada nggak di sini yang terkena penyakit diabetes? Terkena penyakit gula? Ada nggak teman-teman yang gula darahnya tinggi? Ada nggak? Yuk, dari mana datangnya penyakit diabetes? Apa yang harus diperbaiki? Sifat apa yang harus diperbaiki dari penyakit diabetes? Ingat, darah disebut sifat, darah disebut ruh. Segala penyakit yang berkaitan dengan darah, maka perbaiki sifatnya, obati sifatnya, perbaiki ruhnya, obati ruhnya. Ruhaninya yang diobatin. Bukan suntik insulin terus. Dah. Apalagi orang diabetes nyalahin makanan. Lah, bukannya sembuh yang ada tambah sakit penyakitnya. Sob, orang diabetes yang nyalahin makanan pasti tambah sakit orangnya. Orang yang diabetes nyalahin makanan tambah sakit orangnya. Nasi putih disalahin. Dah, andaikan nasi putih penyebab penyakit diabetes, ya, andaikan nasi putih penyebab penyakit diabetes, orang seluruh Indonesia kebanyakan makan nasi putih. Apalagi pekerja keras, kadang porsi nasinya lebih banyak 2 kali 3 kali lipat dari kita. Andaikan nasi putih penyebab penyakit diabetes, harusnya orang-orang yang makan nasinya lebih banyak, mereka yang lebih utama terkena penyakit diabetes. Harusnya. Andaikan nasi putih penyebabnya. Namun kenapa yang terkena penyakit diabetes bukan mereka yang makan nasinya banyak? Justru hanya orang-orang tertentu. Kalian. Kenapa? Berarti yang salah bukan pada nasi putihnya. Namun pada diri kitanya yang salah. Secara medis, orang terkena diabetes karena pankreasnya rusak. Menghasilkan insulin berlebih. Sehingga gula darahnya jadi naik. Itulah kenapa dalam medis orang terkena penyakit diabetes suruh disuntik insulin mulu. Ada di sini orangnya? Ada nggak di sini orangnya? Ada nggak di sini orangnya? Nah, ingat. Tugas kita itu perbaiki penyebab. Bukan sibuk cari obat. Kalau udah sehat, penyebabnya udah diperbaiki, mau gula darahnya tinggi, mau lukanya sulit sembuh. Bagi Allah, membuat langit tanpa tiang saja mampu, apalagi hanya menyembuhkan penyakit kita, menyembuhkan luka koreng kita. Dah, mudah bagi Allah. Membuat langit tanpa tiang saja Allah mampu, apalagi hanya menyembuhkan penyakit kita, hanya menyembuhkan luka koreng. Dah, mampu bagi Allah. Jadi kalau pengen sembuh bukan nyalahin makanan, nyalahin nasi putih, nyalahin gula, nyalahin makanan-makanan yang manis-manis. Dah, gimana mau sembuh kalau penyakit ujung-ujungnya nyalahin makanan? Bukankah Allah sudah berfirman, Robbana ma khalaqta hada batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Lantas kenapa masih nyalahin makanan? Bukankah Allah juga berfirman dalam surat yang lain, Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih kepada Allah. Nasi bertasbih nggak sama Allah? Bertasbih. Anda yang terkena penyakit gula, nuduh nasi sebagai penyebab penyakit gula, tasbih nggak setiap saat sama Allah? Setiap waktu tasbih nggak sama Allah? Nasi putih yang dituduh penyebab penyakit gula, tiap saat, tiap waktu bertasbih kepada Allah. Ada orang terkena penyakit gula, nyalahin nasi yang setiap hari bertasbih, padahal dirinya boro-boro bertasbih setiap saat. Nyalahin makanan. Yuk ambil cermin. Nasi setiap saat bertasbih, setiap waktu bertasbih. Lihat pakai cermin. Saya bertasbih nggak setiap saat? Saya bertasbih nggak setiap waktu? Jangan nyalahin makanan. Nyalahin yang lain aja pinter. Nyalahin diri sendiri kagak mampu. Gimana mau sembuh atuh dah? Gimana mau sembuh? Gimana mau sembuh? Lantas bagaimana? Apa yang harus diperbaiki dari penyakit diabetes? Sifat apa yang harus diperbaiki dari penyakit diabetes? Diabetes disebutnya penyakit gula. Penyakit gula itu rasanya manis.
Ada manis di mana semua orang suka dengan manis. Namun ada manis yang bermasalah. Manis apa yang bermasalah? Orang yang suka berucap manis, janji-janji manis, orang yang sering PHP, janji-janji palsu, ucapannya tidak sesuai dengan kenyataan. So, penyakitnya diabetes. Penyakitnya diabetes. Itulah kenapa, mohon maaf ya teman-teman ya, saya tidak justifikasi sebuah profesi. Namun di sini saya hanya memberikan contoh. Kenapa kebanyakan orang yang terkena penyakit diabetes, kebanyakan adalah para pedagang, marketing, guru, orang yang berkecimpung di dunia bisnis dan politik. Dan yang kelima, orang yang sering ngelawak. Kenapa orang yang terkena penyakit diabetes kebanyakan adalah pedagang? Sok, jika ada di sini yang terkena penyakit diabetes, Anda pedagang bukan? Dan lihat daerah kita, orang-orang yang terkena penyakit diabetes, kebanyakan pedagang bukan? Kenapa banyak pedagang terkena penyakit diabetes? Karena banyak pedagang yang suka nipu. Baik nipu timbangan, baik nipu ukuran, baik nipu ucapan. Banyak. Ibu, ini harganya berapa? 100.000, 80 ya. Jangan, modalnya aja belum cukup. Kalau dia jujur, aman. Namun kalau dia bohong, diabetes. Ibu, buahnya manis enggak? Manis. Padahal dianya sendiri belum nyicipin. Ya. Naik motor, lihat mangga 1 kilo 10.000. Begitu kita datang, di bawah angka 1 ada strip 2. Banyak gak para marketing yang terkena penyakit diabetes? Banyak. Dengan Anda bergabung berbisnis bersama kami, Anda akan menjadi miliarder. Padahal dianya sendiri belum jadi miliarder. Dengan Anda membeli produk kami, kulit Anda akan putih glowing mempesona. Padahal yang nawarin sendiri belum glowing. Banyak orang-orang yang terkena penyakit diabetes kayak gitu. Maka jangan berlebihan ketika kita menawarkan sesuatu. Wahai para marketing, wahai para pedagang. Jangan berlebihan. Jangan overclaim. Oke? Yang ketiga, banyak nggak guru yang terkena penyakit diabetes? Banyak. Banyak guru yang terkena penyakit diabetes. Kenapa? Yang namanya guru itu harusnya digugu, ditiru. Bukan jarkoni. Apa itu jarkoni? Pinter ngajar, gak pinter ngejalani. Bilang ke anak didiknya, anak-anak berbaktilah kepada orang tua. Dianya sendiri kagak akur sama orang tua. Anak-anak, jadilah orang yang suka gotong royong. Dianya sendiri setiap kali ada kerja bakti tidak pernah ikut, alasannya sibuk. Maka bagi para guru, bagi para pendakwah, bagi para ustadz, kiai yang mengajak kepada kebaikan, jika apa yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan apa yang Anda lakukan, hati-hati, diabetes siap menunggu. Tuh teman-teman. Ya, hati-hati. Diabetes siap menunggu bagi orang yang pandai dalam menyampaikan namun tidak pandai dalam menjalani. Jarkoni, pinter ngajar nggak bisa ngelakoni, pinter ngajar nggak bisa ngejalani. Sok, hati-hati, diabetes siap menunggu. Ya, itu penyakit diabetes. Sok, kita nggak usah banyak bicara tentang politikus dan pebisnis ya. Udah pasti banyak janji-janji manisnya. Ya, kita lihat lagi nih. Kenapa banyak pelawak yang terkena penyakit diabetes? Kenapa banyak yang hobinya ngelucu punya penyakit diabetes? Sok, orang yang suka ngebanyol, orang yang suka bercanda, sok, lihat penyakitnya diabetes. Sok, kalau nggak percaya. Dari zaman Sri Mulat sampai detik ini, banyak pelawak yang muncul di layar televisi. Banyak juga yang sudah tidak muncul lagi. Sok, yang sudah tidak muncul, lihat kondisinya di belakang layar. Kenapa mereka sudah tidak muncul lagi di televisi? Ternyata kebanyakan sedang terkena penyakit. Apa penyakitnya? Diabetes. Sok teman-teman kalau nggak percaya. Maka penyakit diabetes itu penyakit buah daripada ucapan kita sendiri. Adanya ucapan tidak sesuai dengan kenyataan.
adanya janji-janji manis, adanya dusta-dusta yang sering kita lakukan, PHP dan lain sebagainya. Maka barang siapa yang ingin sembuh dari penyakit diabetesnya, bukan suntik insulin solusinya. Yang pertama, gugurkan ucapan itu. Bagaimana cara menggugurkannya? Bukan agama sempurna namanya jika ada masalah tanpa solusi. Bukan Al-Quran namanya jika ada masalah tanpa solusi. Untuk menggugurkan perkara lisan, jalan sembuh penyakit diabetes, gugurkan janji sumpahnya dengan cara Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Maka barang siapa yang pengen sembuh dari penyakit diabetes, yuk kerjakan tuh Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Apa perintahnya? Allah perintahkan diri kita untuk berkafarot. Apa itu kafarot? Untuk menebus segala janji dan sumpah, segala ucapan-ucapan. Bagaimana caranya? Silakan baca sendiri. Lumayan ada pahala membaca Al-Quran. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Itu yang pertama, jalan sembuhnya. Akui kesalahan, mohon ampun kepada Allah. Lalu kerjakan, gugurkan perkara janji-janji ucapan itu. Gugurkan. Kebohongan-kebohongan, gugurkan. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89 itu perintahnya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Ingat, pankreas itu namanya organ dalam. Sebaik-baik terapi, sebaik-baik obat untuk mengobati organ dalam adalah berpuasa. Sok, kalau lagi berpuasa, kadar gulanya turun apa naik? Orang kalau lagi puasa, kadar gulanya turun. Maka kalau pengen sembuh dari penyakit diabetes, rajin-rajinlah berpuasa. Berpuasa itu bukan masalah menahan makan dan minum, tahan juga tuh hawa nafsu. Ya, tahan juga hawa nafsu. Makanya ketika rajin berpuasa, puasa itu apa? Organ tubuh istirahat bekerja, mereka memperbaiki dirinya, mengeluarkan kotoran dan penyakit-penyakit. Secara medis puasa itu namanya detox. Itulah kenapa orang ketika berpuasa mulutnya bau, karena organ tubuhnya lagi ngeluarin racun dan penyakit, maka orang berpuasa itu mulutnya bau. Oke, rajin berpuasa sembuh diabetesnya. Yang ketiga, bagaimana jalan sembuhnya? Bukan agama jika bicara tanpa solusi. Tertulis dalam kitab Tibun Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, diajarkan oleh Rasulullah bagaimana jalan sembuh penyakit diabetes. Rasulullah bersabda, semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Silakan berbekam. Titik mana yang harus dibekam? Titik-titik sunnah. Dan ada satu titik khusus, yaitu titik pankreas. Di mana titik pankreas? 3 ruas jari di bawah belikat, kasih jarak kurang lebih 10-15 cm. Tuh teman-teman. Jadi ini belikat, kasih 3 ruas jari, kasih titik bekam. Nah, jarak antara titik bekam kurang lebih 10-15 tergantung lebar atau tidak badannya. Ya, jadi sedikit melebar dari otot besar. Nah, itu titik pankreas. Silakan dibekam di situ. Apakah diabetes aman dibekam? Gak mungkin. Rasulullah memberikan solusi dari Rasulullah berdampak buruk pada manusia, berdampak buruk pada umatnya. Gak mungkin jika Anda memiliki keimanan. Katanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tapi dengan perintahnya, dengan sabdanya nggak dipercaya, nggak diyakini. Apa kabar syahadatnya? Katanya pengen dapat syafaat di yaumil kiamah. Katanya pengen dapat syafaat daripada Rasulullah, tapi sabdanya nggak dipercaya. Petunjuknya nggak diyakini, perintahnya nggak ditaati. Dari mana akan datangnya syafaat? Jika perintahnya saja tidak ditaati, petunjuknya tidak diyakini, nasihatnya tidak dijalani, emang bisa dapat syafaat? Ayo teman-teman. Jadi hidup itu harus waras, sinkron antara perilaku perbuatan itu harus sinkron. Harapannya pengen dapat syafaat Rasulullah, disuruh bekam kagak mau. Gimana? Apakah dengan bekam dapat syafaat? Bukan masalah dapat syafaat. Jika kita sadar kita adalah umat Rasulullah, maka sami'na wa ata'na. Taat dan patuh kepadanya. Ya. Bukankah Rasulullah udah ngasih nasihat? Emang ada nasihat dari manusia yang lebih baik dari nasihatnya Rasulullah? Ada nggak teman-teman? Ada nggak nasihat dari manusia yang lebih baik nasihatnya dari Rasulullah? Kalau ada tolong saya kasih tahu. Ada nggak manusia yang lebih baik dari Rasulullah? Ya, oke. Dari sini paham teman-teman? Dari sini paham? Disuruh bekam takut, suruh operasi berani. Dah.
Lucu gitu teman-teman. Suruh bekam takut, disuntik, dipasangin impus berani. Gimana? Nah, ini teman-teman ya. Jadi ternyata letak masalah itu sebetulnya ada pada diri kita sendiri. Gitu ya. Paham di sini ya? Ya, bekam itu tidak menyakitkan, bekam itu tidak mengerikan jika Anda datang kepada terapis yang profesional. Jangan datang ke terapis yang abal-abal. Gitu ya, teman-teman. Vertigo. Nah, vertigo itu penyakit dari sifat apa? Ingat ya, segala penyakit itu datangnya dari Allah, penyebabnya dari diri kita sendiri. Karena sakit dan sembuh itu sepenuhnya hak prerogatif Allah. Paham ya? Vertigo, sok lihat gejalanya seperti apa. Ketika membuka mata, ruangan berputar. Ketika memejamkan mata, putarannya berkurang, pusingnya berkurang. Mata disebut jendela dunia. Orang yang terlalu banyak obsesi perkara dunia, apapun isinya hanya keinginan, harapan, angan-angan dunia, sok muncul penyakit vertigo. Kenapa bisa muncul penyakit vertigo? Karena orang semakin banyak keinginan, harapan, angan-angan, pasti hidupnya akan dipenuhi dengan kelalaian. Salah satu kelalaian yang pasti akan terjadi ketika lagi nguap, mulutnya membuka sangat lebar. Nguap, sampai bunyi klik telinganya. Pernah ngalamin kayak gitu nggak teman-teman? Kalau ada manusia hidup dalam keadaan lalai, itu nguap, itu pasti lebar banget. Pasti nguapnya lebar banget. Nguap, sampai bunyi klik. Itu tanda manusia hidup dalam kelalaian. Kenapa? Rasulullah sendiri yang memberikan perintah. Rasulullah sendiri yang bersabda, kalau lagi nguap itu tutup mulut, kunci. Ya, biarkan angin itu keluar lewat hidung. Biarkan angin itu keluar lewat telinga. Dan biarkan air mata itu keluar. Karena ketika kita nguap dengan cara yang diajarkan Rasulullah, yang ditulis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ketika kita nguap sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, tutup mulutnya. Biarkan angin itu keluar lewat hidung, biarkan angin itu keluar lewat telinga. Maka segala sumbatan angin di dalam telinga keluar. Sekarang kalau tidak percaya, tanyakan ke dokter. Dok, benar atau tidak? Penyakit vertigo itu disebabkan adanya sumbatan angin pada telinga. Sok tanyakan ke dokter kalau nggak percaya. Sok tanyakan ke dokter kalau nggak percaya. Dok, benar atau tidak? Penyakit vertigo itu disebabkan karena adanya sumbatan angin pada telinga. Sok, biarkan dokter yang menjawab. Oke? Nah, itulah penyakit vertigo. Berawal dari apa? Terlalu banyak obsesi dunia. Matanya itu selalu hanya menginginkan gemerlapnya dunia. Banyak keinginan, harapan, angan-angan perkara dunia. Sampai hidupnya dalam kelalaian. Lalainya hidup, nguapnya jadi lebar. Wah. Sampai bunyi klik lubang telinganya. Bunyi klik, angin terkunci di dalam telinga. Inilah penyebab penyakit vertigo secara medis. Lantas bagaimana jalan sembuhnya? Yang pertama, mohon ampun kepada Allah dari keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Yang kedua, ikuti yang diajarkan Rasulullah. Ketika lagi nguap, tutup mulut. Maka angin akan keluar lewat hidung. Yang punya penyakit sinus, polip, kemudian resdung dan lain sebagainya, insya Allah penyakit hidungnya sembuh. Yang punya penyakit vertigo, telinga berdenging, pendengaran berkurang, sok nguapnya ditutup aja, rutin. Insya Allah penyakit pada masalah telinga sembuh. Yang punya penyakit pada mata, mata plus, mata minus, mata silinders, glukoma dan lain sebagainya, nguapnya ditutup aja mulutnya, sok air mata itu akan keluar. Pegang air matanya, pasti kasar dan berpasir. Itu tanda kotoran dan penyakitnya keluar. Kalau tidak percaya, buktikan. Yang ketiga, diajarkan pula oleh Rasulullah bagaimana jalan sembuh penyakit vertigo, berbekam. Di mana titik yang harus dibekam? 2 titik di leher, 1 titik di kepala. Sembuh penyakitnya. Kemudian, bagaimana cara lagi untuk menyembuhkan penyakit vertigo? Sederhana sekali. Cukup dengan jari telunjuk yang kita pakai untuk bersyahadat. Jari telunjuk yang kita pakai untuk bersyahadat, sentuh. Sentuh di mana? Di sini teman-teman. Ya. Ini rambut, ini kulit. Antara rambut dan kulit ada garis, garis rambut namanya. Ikuti garisnya, begitu sampai depan telinga, tekan, rapatkan, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu tarik. Sok, seketika kepala kita bagian ini langsung ringan, enteng, dan segar.
pundaknya, badannya langsung hangat, bahkan keluar keringat hangat. Jika tidak percaya, buktikan. Yuk teman-teman, sekarang semua yang ada di room ini buktikan bersama-sama. Ya, ini ya jari telunjuk kita tempelkan antara rambut dan kulit. Garisnya di sini, ikuti garisnya. Ikuti garisnya sampai depan telinga, tekan, rapatkan telinganya. Setelah ditekan, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu tarik. Sob, rasakan. Kepala, pundak, badan langsung enteng, langsung ringan, langsung segar, bahkan langsung keluar keringat hangat. Kalau nggak percaya, buktikan. Begitupun pada bagian satunya ya, sama ya, ikuti garisnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik. Sob, langsung enteng, langsung segar, bahkan keluar keringat hangat. Udah dipraktekin? Udah dipraktekin belum? Sama telinga berbau juga keluar cairan. Sob, praktekin aja. Praktekin aja. Udah dipraktekin belum? Yuk, jangan hanya jadi tontonan, usahakan jadi ilmu yang bermanfaat dengan mempraktekkan apa yang disarankan dan dinasihatkan. Udah? Sama, sakit kepala juga sama. Udah dipraktekin, seger nggak ke badan langsung? Langsung keluar keringat hangat nggak? Badannya langsung keluar keringat hangat nggak? Ya, langsung keluar keringat hangat kan? Enak kan badannya kan? Tuh, ini bukti. Sembuh itu murah, sembuh itu mudah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Yang nggak mau mah nggak usah. Yang mau aja. Ya. Sembuh itu murah, sembuh itu mudah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Yang nggak mau mah nggak usah. Itu ya teman-teman ya. Ya, sebetulnya terapi-terapi yang diajarkan di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Nah, ini ya, ini kalau kita baca komentar, ini ada yang penyakit jerawat, ada yang gejala tipes, kemudian ada yang apalagi tadi penyakit paru-paru, jantung, saraf kejepit, stroke, apalagi vertigo, asam lambung, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, gundah hidupnya, pokoknya macam-macam dah. Nah, ini ada satu terapi, di mana terapi ini bisa menjadi jalan ikhtiar untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan terapi ini disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. Penyakit ini bisa menjadi jalan untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, bahkan segala asbab sakit, segala penyakit dan gangguan gaib. Ingat, terapi ini bisa jadi ikhtiar untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan gaib. Bukan hanya itu, bahkan terapi ini bisa jadi jalan sembuh karena bisa menjadi ikhtiar untuk apa? Menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang, sendi-sendi, syaraf-syaraf, seluruh organ dalam tubuh. Yang punya masalah stroke, saraf kejepit, kemudian asam urat, rematik, penyakit yang berkaitan dengan saraf lainnya, misal contoh Bell's palsy dan lain sebagainya, tremor dan lain sebagainya, itu bisa diikhtiarkan dengan terapi ini. Ya, karena terapi ini sangat dahsyat sekali, bahkan mudah dan murah. Semua orang bisa melakukan, semua orang bisa mempraktikkan. Namun memiliki manfaat yang sangat luar biasa manfaatnya. Ya, mau nggak terapinya teman-teman? Mau nggak terapinya? Terapi apa ini? Terapi yang bisa jadi jalan sembuh semua penyakit. Dituliskan dalam kitab Thariqus Syifa. Mau nggak teman-teman? Mau? Pengen nggak mempraktekin? Pengen nggak mempraktekkan? Yuk, bagi teman-teman yang belum follow silahkan di follow. Ini akun saya yang baru ya. Akun saya yang tadi pagi buat live itu sedang kena pelanggaran, di ban selama 7 hari. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung di room ini yang belum follow silahkan di follow supaya tidak ketinggalan pada live-live berikutnya. Yuk, kita pelajari terapi yang dahsyat ini. Di mana terapi ini bisa jadi jalan sembuh semua penyakit tanpa terkecuali.
Bisa jadi jalan sembuh semua penyakit tanpa terkecuali. Bahkan bisa untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan gaib. Bukan hanya itu teman-teman, bahkan bisa dijadikan ikhtiar untuk menyempurnakan kembali sel-sel tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Insya Allah tubuh kita akan terbebas dari yang namanya asam urat, rematik, radang sendi, pengapuran, encok, dan lain sebagainya. Osteoporosis dan lain sebagainya. Insya Allah teman-teman. Bagaimana terapi ini dilakukan? Terapi yang sangat mudah. Cukup dengan teman-teman mandi ditambah sedikit garam. Ya, di mana teman-teman mandi ditambah sedikit garam. Cukup mandi biasa ditambah sedikit garam. Namun ada caranya dan ada doanya. Ini cara dan doa inilah yang menyebabkan terapi ini dahsyat. Ya, cara dan doa inilah yang menyebabkan terapi itu dahsyat. Ya, maka yang pertama, pastikan teman-teman punya garamnya dulu. Silakan teman-teman beli ke pasar, beli ke warung, garam yang bisa dijadikan ikhtiar jalan sembuh. Garam apa yang harus dibeli? Garam kasar. Ya, garam krosok, garam grosok, garam batang atau garam kotak, bisa juga garam laut mati, garam Himalaya. Oke, yang penting teman-teman punya garam krosok dulu, punya garam kasar dulu, garam alami dari laut. Yang penting teman-teman punya dulu. Silakan teman-teman beli di pasar, jangan beli di online. Nanti teman-teman ketipu orang-orang yang jualan garam rukiah, jangan mau ketipu. Garam 1 kilo paling 8.000, dikasih nama rukiah jadi ratusan ribu. Jangan mau ditipu teman-teman. Cukup beli garam sendiri ke pasar, paling 1 kilo 8.000. Di tempat teman-teman garam kasar 1 kilo berapa harganya? Kalau di tempat kami 6.000. Ya, di tempat teman-teman mungkin lebih murah ya, atau mungkin lebih mahal. Ya, kurang lebih harganya segitulah. Ya, kalau di tempat kami 1 kilo harganya 6.000. Ya, silakan teman-teman beli garam kasar itu. Ya, kalau teman-teman udah punya garam kasar, ya udah punya garam kasar itu, silakan garam itu dicampurkan di bak mandi yang akan kita pakai untuk mandi. Kalau baknya besar, 5-7 sendok garam makan, ya 5-7 sendok makan garam. Kalau baknya besar, kalau baknya sedang, cukup 3-5 sendok, nggak usah banyak-banyak. Ya, nggak usah banyak-banyak. Cukup 3-5 sendok. Kalau hanya sebatas bak kecil, kemudian ember kecil, atau baskom yang kecil, cukup 1 sendok atau 3 sendok saja. Jadi nggak usah banyak-banyak garamnya. Ya, jadi garamnya nggak usah banyak-banyak. Cukup 3-5-7 sendok, atau mungkin 1 sendok. Ya, boleh kemudian garam sahet, boleh, tapi jangan keramas. Nah, ketika teman-teman udah punya garamnya, campurkan di bak mandi itu, lalu diaduk. Nah, ini teman-teman, ini yang bisa menjadi jalan sehat, jalan sembuh berbagai macam penyakit. Yaitu apa? Cara ngaduknya. Cara ngaduknya itu nggak boleh asal-asalan, nggak boleh asal diputer, nggak boleh. Ada caranya, diajarkan dalam kitab Thoriqus Syifa. Caranya dengan cara apa? Diputar ke kiri. Putar ke kiri itu kemana? Berlawanan arah jarum jam. Kalau jarum jam putarannya ke kanan, maka kalau kita ngaduk air garam, ngaduknya ke kiri. Kenapa harus ke kiri? Karena ke kiri adalah putaran akhirat. Kiri adalah putaran alam semesta, kiri adalah putaran hakikat, dan kiri adalah kekuatan yang dahsyat. Jika tidak percaya, buktikan. Putaran dunia, jarum jam itu untuk membaca dunia, putarannya ke kanan. Putaran ke kiri sebagaimana tawaf, itu adalah putaran akhirat. Mengelilingi Ka'bah, putarannya ke kiri. Itu adalah putaran tawaf. Kalau tidak percaya lagi, teman-teman lihat. Teman-teman yang berada di daerah dekat dengan air. Baik itu sungai, baik itu selokan, baik itu laut, silakan. Jika air itu membentuk pusaran, pasti pusaran itu akan berputar ke kiri. Kalau tidak percaya, buktikan. Teman-teman yang punya wastafel, tutup wastafelnya dengan rapat, penuhi airnya, ambil penutupnya. Kalau udah penuh, lihat air itu akan habis dan membentuk pusaran. Pusaran itu akan memutar ke kiri. Kalau tidak percaya, buktikan. Jika masih belum percaya lagi,
Teman-teman yang suka melihat MotoGP, Formula One, balap sepeda, balap sepatu roda, balap lari, mereka yang profesional pasti putaran sirkuitnya ke kiri. Gak ada yang ke kanan, pasti ke kiri. Kenapa nggak boleh ke kanan? Andaikan putaran sirkuitnya ke kanan, pembuluh darah bisa pecah, orangnya bisa mati. Kenapa pembuluh darahnya bisa pecah? Karena melawan hukum gravitasi bumi. Jika teman-teman masih belum percaya, silakan teman-teman jogging keliling lapangan. Kalau lapangan sepak bola kegedean, lapangan bulu tangkis aja deh yang kecil. Keliling lapangan saja 3 putaran saja. Jika Anda mutarnya ke kanan, kalau tidak pusing, pingsan. Jika Anda mutarnya ke kiri, badan jadi segar, keluar keringat hangat. Sok, kalau nggak percaya buktikan. Ya, buktikan teman-teman. Ya, inilah kenapa mandi air garam pun mengaduk garamnya itu harus diputar ke kiri supaya Pak memiliki yang namanya kekuatan. Kekuatan daripada alam semesta, kekuatan daripada hakikat itu sendiri. Ketika diaduk, berapa kali adukan? Bebas, nggak usah dihitung. Yang penting diaduk. Yang penting diputar sebanyak-banyaknya sampai garam itu tercampur dengan air. Ketika sudah diaduk, ambil air garam itu 1 gayung. Lalu air yang 1 gayung ini bawa keluar kamar mandi. Taruh di meja, duduk yang manis. Doakan air garam ini. Nah, ini yang bikin dahsyat lagi. Bagaimana cara doanya? Disebutkan dalam kitab pengobatan. Nama kitabnya yaitu kitab Thariqus Syifa. Yang pertama, bacakan 3 surat Qul. Teman-teman tahu 3 surat Qul? Pertama, Qul huwallahu ahad. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falak. Yang ketiga, Qul a'udzu birabbin nas. Baca masing-masing 1 kali. Kemudian baca Al-Fatihah dan ditutup dengan ayat kursi. Setelah 5 surat ini dibaca, lalu teman-teman mohonkan kepada Allah agar air garam ini jadi jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit, pembersih segala kotoran, syariat dan hakikat dalam tubuh. Bagaimana cara memohonnya? Bebas. Pakai bahasa sendiri boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa daerah boleh, bebas. Sebagai contoh, bagaimana doanya? Ini yang kami ajarkan untuk jamaah-jamaah kami. Bagi teman-teman yang mau merekamnya, silakan direkam. Saran saya jangan dicatat, kalau dicatat kelamaan. Saran saya silakan direkam. Bagaimana merekamnya? Cukup ditarik layarnya, geser, cari yang tulisan rekam layar. Klik rekam layar. Maka layar itu akan terekam apa yang sedang muncul di layar HP. Bagaimana doanya? Yang mau direkam silakan direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Dengan air, engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam, engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Pembersih segala kotoran, syariat dan hakikat dalam tubuh hamba. Wahai air garam saudaraku, menyatulah denganku, jadilah obat dan jalan sembuh segala penyakitku, pembersih segala kotoran, syariat dan hakikat dalam tubuhku. Ya Allah, dengan berkahnya salawat, hamba bermunajat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. Nanti teman-teman baca Al-Fatihah 1 kali. Setelah dibaca, tiupkan ke air yang digayung. Setelah ditiupkan 1 kali, air yang sudah didoakan campurkan kembali di bak mandi. Ya, ingat, apapun mandinya, baik mandi setiap hari, mandi air garam, mandi apapun, ikuti adab mandi yang diajarkan oleh agama kita. Apa sih adab dalam mandi? Jika Anda laki-laki, tutup 1 wilayah. Jika Anda perempuan, tutup 2 wilayah. Jika tidak ada penutup, maka jongkok. Tapi kan saya mandi di kamar mandi, ruangannya tertutup. Betul. Di dalam kamar mandi, ruangan tertutup, kita terhindar dari pandangan manusia. Namun kita belum terhindar dari pandangan makhluk gaib. Itu ya. Makanya agama kita mengajarkan jika mandi, jika Anda laki-laki tutup 1 wilayah. Jika Anda perempuan tutup 2 wilayah itu. Jika tidak ada penutup maka jongkok mandinya. Jangan berdiri. Jongkok mandinya jika tidak ada penutup. Nah itu adab agama kita.
Lantas bagaimana cara mandinya? Diajarkan cara mandi oleh Rasulullah. Yang pertama, guyur kaki kanan dulu. Kaki kanan diguyur. Kemudian guyur kaki kiri. Guyur badan sebelah kanan, depan belakang. Guyur, di pundak sini guyur. Lalu guyur badan sebelah kiri. Kemudian guyur kepalanya. Nah, setelah semuanya basah, nih, ada satu terapi yang sangat dahsyat. Ini yang menyebabkan terapi mandi itu memiliki manfaat sejuta manfaat. Karena dengan cara terapi ini, segala yang kotor dalam tubuh kita dibersihkan. Baik kotoran syariat maupun kotoran hakikat. Kotoran syariat itu dari mulai kutu rambut, ketombe, belek, upil, dan lain sebagainya. Itu kotoran syariat. Daki dan lain sebagainya. Itu kotoran syariat. Dikeluarkannya pula kotoran hakikat. Kotoran hakikat itu apa? Buah daripada sifat perilaku perbuatan kita yang berdampak buruk pada diri kita. Ikut keluar juga teman-teman. Yang pertama segala yang kotor. Kedua segala yang buruk. Keburukan-keburukan yang kita lakukan. Perilaku-perilaku buruk yang kita lakukan. Yang berdampak buruk pada diri kita itu pun akan keluar teman-teman. Yang ketiga, segala yang tidak baik. Misal kita makan, padahal makanan itu halal. Makanan itu enak. Namun ternyata di balik makanan itu ada bahan-bahan kimia, ada sesuatu yang berbahaya. Nah, ini kan segala yang tidak baik. Jika hal-hal seperti itu berdampak pada tubuh kita, kita mandi air garam, dampak buruk itu keluar dari tubuh kita. Yang keempat, segala yang mengganggu. Ingat, lagi sholat lupa rokaat, lagi sholat nguap mulu, baru wudhu pengen kentut mulu. Nah, ini ciri-ciri yang mengganggu teman-teman. Nah, maka dengan segala apapun yang mengganggu kehidupan kita, kadang datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut, keluar rumah takut, lihat kipas angin takut, dengar suara ambulan takut, dengar suara burung takut, muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sebagaimana orang-orang yang terkena penyakit asam lambung, terkena penyakit anxiety. Ada nggak? Hidupnya terganggu nggak? Terganggu. Segala sesuatu ditakuti. Ada masalah dikit, jantung berdebar-debar, hati gelisah. Bawaannya kayak mau mati. Ada nggak yang ngalamin itu? Ada nggak yang ngalamin itu? Biasanya orang yang terkena asam lambung dan anxiety itu ngalamin hal seperti itu. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Hidup dihantui rasa takut mati, gelisah. Takutnya apa nggak tahu. Bawaannya tuh angker mulu. Menjelang maghrib takut, datang pagi takut, malam-malam takut, mau mandi takut, kipas angin aja ditakuti. Nah, ini segala yang mengganggu. Nah, hal-hal seperti itu bisa keluar dari tubuh kita. Segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu. Segala asbab sakit, segala penyakit. Nah, segala asbab sakit itu apa? Contoh, habis makan, ngantuk, tidur. Nah, itu bisa jadi penyakit, teman-teman. Nah, efek buruk itu jika memang benar dari penyakit, keluar penyakitnya. Segala sakit, wah sakit mah banyak banget. Dari mulai penyakit yang di kepala, di mata, di telinga, di hidung, di mulut, di manapun saja. Itu bisa diikhtiarkan teman-teman. Dan yang ketujuh, segala gangguan goib. Baik perkara sihir, perkara jin, dan lain sebagainya. Hilang dari tubuh kita. Nah, ini dengan satu terapi. Bahkan salah satu dampak buruknya lagi, menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Usap seluruh tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Usap semuanya. Dari mulai celah-celah rambut, yuk usahakan diusap semuanya. Kemudian ke mata, bersihkan mata kita dari belek-belek. Kemudian ke telinga kita, masukkan jari-jari kita. Kemudian masukkan ke mulut kita, ke gigi-gigi, ke celah-celah lidah. Masukin semua dengan jari-jari kita. Kemudian ke leher sampai ke bawah, diusap semuanya dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Ya, usap semuanya. Kenapa? Hanya dengan mengusap tubuh bisa jadi jalan sembuh berbagai macam penyakit. Kenapa? Dengan mengusap tubuh bisa menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita. Bahkan mengeluarkan gangguan goib dan lain sebagainya, bersih semuanya dari dalam tubuh kita. Padahal hanya dengan cara mengusap tubuh saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah ciptakan tangan kita dengan karunia yang sangat luar biasa. Hebat luar biasa. Satu,
Allah ciptakan sidik jari pada tangan manusia, pada jari manusia. Tidak ada satupun di muka bumi ini manusia yang memiliki sidik jari sama. Padahal jumlah manusia bermiliaran manusia. Tidak ada satupun yang sidik jarinya sama. Ini rahasia, ini karunia yang sangat luar biasa. Yang kedua, Allah ciptakan telapak tangan kanan kita, telapak tangan kita dengan dipenuhi garis, baik garis yang terdapat pada telapak tangan maupun garis yang terdapat pada jari-jari kita. Garis yang terdapat pada telapak jari pada jari-jari kita. Jika kita hidung dari kelingking sampai ibu jari, jumlah garis ini setiap titiknya ada 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Jika tidak percaya kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 kalimat tasbih. Dan lihat telapak tangan kita, ini pun sama membentuk garis. Bahkan garis ini, jika teman-teman perhatikan, ini membentuk angka Arab. Ini angka 8, ini angka 1. Ini pun sama. Ini angka 1, ini angka 8. 1881 jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Dan lihat jari jemari kita. Jumlahnya ada 5. Jika kita perhatikan, bagi teman-teman yang paham kaligrafi, ini membentuk lafaz Arab. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama, alif, lam, ha. Dibaca apa? Allah. 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Enggak, teman-teman. Makanya dahsyat kalau kita usap ke seluruh tubuh kita di saat kita sedang mandi, sempurna kembali struktur jaringan tulang kita. Jika Anda yang sedang stroke, tangan kanannya stroke nih misal, usahakan tangan yang stroke ini menyentuh bagian tubuh yang lain. Usahakan tangan yang stroke menyentuh bagian tubuh yang lain. So, sempurna kembali struktur jaringan tulangnya, sendinya, syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya. Jika Anda saraf kejepit pada pinggang, saraf kejepit pada leher, so, usahakan usap dengan telapak tangan kita. Usahakan dalam posisi mengusap kaki, posisinya bagaikan ruku. Kenapa? Gerakan sholat itu mukjizat, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tertulis dalam sebuah buku, mukjizat gerakan sholat. Nah, dengan kita posisinya seperti ruku saja, kita usap tangan kita, kaki-kaki kita, itu bisa terapi yang sangat luar biasa. Jika punya penyakit asam lambung, usap lambungnya. Saraf kejepit, usap sarafnya, daerah saraf yang sakitnya. Pokoknya bagian mana yang sakit, usap dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Yuk, jika tidak percaya, sok teman-teman perhatikan. Seperti tadi ya, tadi kan udah nih, kita usap garis antara rambut dan kulit, kita usap ke sini. Kemudian tekan dengan rapat telinganya, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu ditarik kepala, pundak, badan langsung enteng semuanya, bahkan langsung keluar keringat hangat. Sok kalau nggak percaya, sekarang jari telunjuk kita, ini ada tulang di bawah leher, sentuh di bawah tulang ini, sentuh agak ada sedikit ditekan. Sok yang punya penyakit pada paru-paru, yang punya penyakit pada jantung, punya asam lambung, punya penyakit GERD, punya batuk, flek, nggak sembuh-sembuh, sok tekan di sini. Ini di bawah tulang. Nah, tekan di bawahnya. Sok sakit teman-teman. Karena di bawah tulang ini banyak lemak jenuh, banyak angin, banyak hal-hal yang menjadi sumber penyakit. Makanya ditekan di sini. Tekan di sini. Dengan kita menekan seperti ini, sok langsung enteng dadanya, langsung enak nafasnya, langsung plong perutnya, asam lambung sok langsung nyaman. Kalau tidak percaya, buktikan. Ya, buktikan. Itu ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman, ketika mandi, di saat kita mandi, kita usap seluruh tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. So, nanti teman-teman akan merasakan manfaat sangat luar biasa. Yang pertama, sembuh asam uratnya jika Anda terkena penyakit asam urat. Terhindar dari asam urat. Yang kedua, rematik, radang sendi, pengapuran, osteoporosis, saraf kejepit, dan lain sebagainya. Yuk, kita cek tubuh kita sudah ada asam urat yang tinggi apa belum? Asam urat kita normal atau tidak? Bagaimana cara ngeceknya? Mudah. Kembali ya, telapak tangan dan jari jemari. Tekuk jari kita. Lihat, nempel rapat enggak seperti ini.
Ketika ujung jari menempel rapat kepada telapak tangan, ini tanda asam uratnya normal. Ketika nggak bisa nempel rapat, kebuka dikit aja, nah ini asam uratnya udah mulai tinggi. Apalagi sama sekali nggak bisa nempel, nah ini tinggi banget. Kemudian gerakin jari seperti ini. Ya, kalau nggak seperti ini. Berasa ngilu nggak? Kalau berasa ngilu, itu tanda adanya rematik. Kalau nggak sakit, nggak ngilu, berarti aman. Ya, kemudian kita cek lagi teman-teman. Normal atau tidak nih persendian kita, tulang-tulang kita. Sok, osteoporosis atau tidak. Yuk kita cek nih tulang kita. Bagaimana cara ngeceknya? Bentar ya, saya posisikan dulu. Ya, nih cara ngeceknya teman-teman. Badan tegak lurus. Tangan diarahkan ke belakang, seperti ini ya. Tangan diarahkan ke belakang seperti ini. Udah? Lalu tempelkan tangan kita. Tempelkan tangan kita seperti ini. Kalau bisa nempel, berarti tulangnya normal. Nggak ada radang sendi, nggak ada pengapuran, nggak ada osteoporosis, nggak ada asam urat, nggak ada rematik. Sok, tinggal ditempelkan saja teman-teman. Bisa nggak? Sok dipraktekin dulu. Yuk kita cek yuk, normal nggak tubuh kita? Dicek yuk, normal nggak persendian kita? Jika bisa nyentuh, normal. Jika nggak bisa nyentuh, berarti mulai ada masalah. Gitu ya? Udah? Nggak bisa. Nggak bisa sakit. Ya, biasanya yang udah mulai sakit, satu bukan hanya lagi faktor usia. Karena memiliki kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kurang olahraga. Nah, nanti dampak buruknya itu apa? Mau pakai kaos, ngangkat tangan aja sakit. Mau pakai baju, ngangkat tangan aja sakit. Sininya tuh sakit banget. Nah, lantas solusinya bagaimana? Yuk usahakan diangkat. Nah, di sini ada tulang yang nonjol. Pukul tulangnya. Kalau lagi mandi, pukul sini. Kalau yang sakit ya, yang tadi nggak bisa kayak gini, yuk angkat tangannya semampunya, pukul-pukul kalau lagi mandi. Ya, kalau lagi mandi pukul-pukul. Kemudian yang ini juga sama, pukul-pukul kalau lagi mandi. Nah, sehingga Pak, otot ini nanti jadi lemes. Lemesnya otot ini, persendian pelan-pelan akan kembali normal. Oke? Lakukan hal itu, teman-teman. Nah, setelah diusap semuanya, tubuh kita diusap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Diusap semuanya dengan telapak tangan dan jari jemari kita yang sangat dahsyat ini. So, baru teman-teman pakai pakai sabun, pakai sampo, gosok gigi, silakan dilakukan. Ya, silakan dilakukan. Pakai sampo dulu atau pakai sabun dulu, bebas sebagaimana teman-teman mandi. Nah, setelah pakai sabun, gosok gigi, kemudian pakai sampo. Nah, baru dibilas. Bilasnya masih dengan sisa air yang tadi. Oke, bilasnya masih dengan sisa air yang tadi. Nah, itulah dahsyatnya mandi ditambah sedikit garam untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib, teman-teman. Menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali, teman-teman.